萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Penyempurnaan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat mengganggu. Pil api bodhisattva ini, yang merupakan pil kelas 7 tingkat tinggi, bahkan lebih sulit diperbaiki. Api berwarna perak mati-matian terbakar dalam kuali obat di atas panggung batu. Deru naga yang rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. Suhu tinggi telah menyebabkan lingkungan panggung batu menjadi sedikit terdistorsi. Banyak bahan obat berlama-lama di udara di atas panggung batu. Kadang-kadang, mereka akan dilemparkan ke dalam kuali obat dengan gelombang tangan Tang Zhen. Setelah itu, mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalam. Namun, harus dikatakan bahwa itu sangat mudah untuk menggunakan 9 naga petir api untuk memperbaiki bahan-bahan obat. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil dari kuali obat. Mereka bisa menyempurnakan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja, Xiao yang jelas mengerti bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zhen, tetapi kendali atas suhu nyala api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, tetapi orang tidak dapat menemukan kesalahan sekecil apapun. Orang bisa membayangkan bahwa jika Tang Zhen benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, prestasinya di bidang alkemis tidak akan rendah. Xiao Yan merasa agak tidak bisa melihat melalui Tang Zhen. Dengan mengandalkan inderanya yang sangat tajam, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa dia adalah eksistensi yang menakutkan. Namun, sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan apapun melalui auranya. Mungkin sangat tepat untuk menggunakan deskripsi tak terduga untuk mendeskripsikannya. Meskipun Tang Zhen adalah seorang raksasa dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dia cukup sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Dia tidak memiliki arogansi dari seorang elit douzon. Mungkin itu karena dia memiliki karakter yang ramah atau bahwa dia telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam, tapi Xiao Yan akhirnya mempertahankan rasa takut yang sehat untuknya. Bagaimana bisa orang biasa menjadi pemimpin dari fraksi seperti lembah api yang terbakar? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melakukan kerjasama semacam ini untuk memperbaiki pil obat. Namun, tidak ada kekurangan. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari yang ada. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Selain itu, dengan memiliki api hati teratai mengkilap, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan 9 naga petir api dalam kuali api. Panggung batu itu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala-nyala. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menutup mata mereka. Mereka memusatkan pikiran mereka dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu seluruh kuali obat. Bagian dalam gugus api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Pada saat ini, banyak jenis bahan obat yang berbeda, yang telah berhasil disempurnakan, secara bertahap bergabung bersama pada kecepatan yang sangat lambat di bawah kendali yang tepat. Sedikit suara tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang bergeser, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni yang muncul di dalamnya. Aroma obat yang padat merembes keluar dari cairan. Baru saja langkah merger pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang luar biasa rumit untuk disempurnakan.
Xiao Yan menghela nafas lembut setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental berwarna-warni ini. Segera, hatinya menjadi tegang. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Memurnikan pil obat-obatan tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan memperbaiki pil obat tingkat 7 ini, Xiao Yan tanpa sadar bersukacita sedikit. Jika dia belum beruntung memasuki kondisi misterius ketika dia membantu Cailin memperbaiki pil obat di Akademi Batin, kemungkinan mustahil baginya untuk berhasil memperbaiki pil obat dengan keterampilan alkemisnya saat itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, keberuntungan memang merupakan alasan utama untuk kesuksesannya. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, kemungkinan peluang saya untuk berhasil akan meningkat secara signifikan jika saya menyempurnakannya lagi. Selain itu, tidak perlu bagi saya untuk menempatkan harapan saya memasuki kondisi misterius itu. Kepuasan melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Itu luar biasa bahwa ia mampu mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia sudah komplain dan penggabungan awal begitu cepat. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan. Jelas, dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiao Yan. Perlu diketahui bahwa tetua eksternal dari Menara Pil, Grandmaster Huan, belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiao Yan hanya tersenyum mendengar keterkejutan Tang Zhen. Setelah itu, dia menyampaikan suaranya, "Kepala Lembah Tang, apakah bagian kedua dari ramuan obat benar-benar disempurnakan?" "Hehehe, sudah lama menunggu." Tang Zhen tertawa. Sebuah pikiran melewati pikirannya saat 9 naga api itu dengan tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah menyelesaikan penyempurnaan mereka sekali lagi diludahkan. Sebagian dari itu dipisahkan sebelum memasuki cahaya hijau giok di mana kekuatan spiritual Xiao Yan berada. Penyempurnaan pil api bodhisattva terbagi menjadi 8 bagian. Saat ini hanya bagian kedua. Namun, dengan Anda berdua meminjamkan tangan, kemungkinan besar peluang sukses kali ini akan sangat tinggi. 8 bagian. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata-kata. Ini memang layak menjadi pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru di dalam hatinya. Setelah itu, ia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiao Yan mulai menggabungkan bagian kedua, Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya cukup terguncang ketika dia melirik Xiao Yan. Kinerja Xiao Yan benar-benar melebihi harapannya. Pria muda bernama Yan Xiao ini kemungkinan juga adalah seorang alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu benar-benar luar biasa dan brilian. Grandmaster Huan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menghisap kedua dari bahan-bahan obat yang sudah diproses dan sekali lagi memulai penggabungan. Ketajaman penyempurnaan pil api bodhisattva ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil ini pasti tugas yang memakan waktu. Kemungkinan mereka tidak akan berhasil memperbaiki pil obat ini jika mereka tidak punya waktu 10 hari. 10 hari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan, terutama ketika mereka harus menempatkan sebagian dari perhatian mereka untuk memblokir korosi suhu tinggi 9 naga petir api. Itu menghabiskan kekuatan spiritual mereka sementara mereka menggabungkan bahan obat. Xiao Yan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun, tubuh Grandmaster Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama setelah mencapai putaran kelima penggabungan bahan-bahan obat. Untung dia sudah menyiapkan cukup banyak bahan obat untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak, itu akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Waktu cepat berlalu karena banyak bahan obat yang tergantung di udara di atas panggung batu berangsur-angsur berkurang.
Jika seseorang menghitung waktu, perbaikan pil mendekati hari ke-7. Selama 7 hari ini, 3 orang di panggung batu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat yang tebal yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiaoyan yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Kesendirian di wajah mereka menjadi lebih padat. Setelah melihat penampilan Xiaoyan selama 7 hari ini, tidak ada lagi orang yang berani mengejeknya karena mereka tahu bahwa jika mereka berada di tempatnya, mereka tidak akan bisa bertahan hingga sekarang. Jika saya bisa menebak dengan benar, Yan Xiao ini juga harus menjadi seorang alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa pahit. Hal ini adalah sesuatu yang agak sulit mereka terima. Mereka baru saja memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan bertahun-tahun, namun seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo terkejut ketika dia melihat panggung batu. Wajahnya mengandung ekspresi yang kalah. Pada saat itu, dia tampak menjadi sedikit lebih tua. Tang Huo'er berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosok jangkungnya sangat memikat. Matanya juga terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap peralihan. Dia berharap tidak ada yang tidak diinginkan terjadi. Waktu dengan cepat mengalir di antara semua harapan orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8. Bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, bahan obat yang telah ditunda di udara di atas panggung batu benar-benar dituangkan ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi lingkungan, menyebabkan udara merasa sedikit terdistorsi. Api berwarna perak dalam kuali obat telah menjadi jauh lebih ganas. Raungan naga berulang kali dipancarkan dari dalam. Setelah itu, wangi obat dengan cara yang luas dan kuat sementara menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi kelompok 3 pria Xiaoyan sangat serius pada saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya perbaikan pil saat ini akan benar-benar gagal. Kalian berdua, saya yang lama telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya terserah Anda berdua. Mata Tang Zhen melirik Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius ketika dia menangkupkan tangannya dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi mempedulikannya. Apakah perbaikan pil ini berhasil atau tidak akan tergantung pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengertakkan gigi mereka dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memusatkan pikiran mereka. 8 lampu kecil tergantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Wewangian soup obat berulang kali menyebar dari lampu. Ini adalah cairan obat yang telah terbentuk setelah fusi hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiaoyan saat ini adalah untuk sepenuhnya menggabungkan 8 kelompok ini bersama-sama dalam 9 hari ke depan. Jika fusi gagal, perbaikan pil kali ini secara alami akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, dia bisa melupakan tentang api langit 3 perubahan misterius. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya ketika dia memikirkan ini. Kali ini, ia hanya diizinkan untuk berhasil. Dia tidak boleh gagal. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.